Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, amalan sholawat itu amalan yang begitu tinggi derajatnya dan pahalanya. Bayangkan, satu-satunya amalan yang Allah perintahkan tapi Allah mengamalkan itu sholawat. Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita berpuasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan kita menunaikan haji dan umroh, Allah tidak melaksanakan haji dan umroh. Semua perintah yang diperintahkan kepada kita itu Allah tidak mengamalkannya, tidak melaksanakannya, kecuali sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat ke atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kau ke atas Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Nah, ini udah menunjukkan kemuliaan salawat. Kemudian pahala salawat ini tak dapat ditandingi oleh amalan yang lain. Ini anugerah buat kita. Salawat ini amalan yang ringan dikerjakan tanpa syarat, pasti diterima. Biarpun dibaca dengan ujub ya, dengan perasaan riya, tetap diterima oleh Allah ya. Allah tidak akan menolak amalan yang ditujukan pada kekasihnya ya. Ada satu riwayat dari Rasulullah ya. Suatu hari Rasulullah ini pulang dari masjid dan tak biasanya melewati jalan di dekat kebun kurma. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi, beliau saat itu tergerak hatinya ingin membuntuti Nabi. Nah, ketika beliau hendak udah mencapai mendekati Nabi, tiba-tiba Nabi berdiri sebentar, kemudian langsung sujud. Nabi langsung sujud. Lama sekali Nabi sujud tuh, lama betul. Itu saking lamanya Abdurrahman bin Auf itu mengira bahwa Nabi itu meninggal. Ini Nabi ini, saking beliau merasakan ini, Nabi ini udah meninggal nih, kok lama betul ya. Menangis Abdurrahman bin Auf. Beliau merasa tak menyangka bahwa ternyata ini adalah akhir dari kehidupan Rasulullah. Ketika beliau mendekati Rasulullah SAW, ya, tiba-tiba Rasulullah bangkit dari sujudnya, melihat Abdurrahman bin Auf menangis. Wahai Abdurrahman, kenapa engkau menangis? Abdurrahman menceritakan, oh, aku menunggu engkau, melihat engkau ini sujud begitu lama sekali. Aku mengira kau sudah meninggal. Rasulullah berkata, Jibril telah datang kepadaku dan mengatakan, ada kabar gembira ya Rasulullah untukmu. Apa itu wahai Jibril? Apabila umatmu mengirimkan salawat kepadamu, maka Allah akan membalas salawatnya. Begitu bunyinya. Umatmu mengirim salawat kepadamu, Allah membalas salawat untuk yang mengirimkan salawat untuk Rasulullah. Jadi kalau kita bersalawat untuk Rasulullah ini, Allah bersalawat kepada kita. Itu Rasulullah tuh gembiranya luar biasa sampai beliau sujud syukur. Sampai beliau sujud syukur. Orang ya gembira itu kan sujud syukur, langsung sujud syukur. Tengok, kalau udah mendapatkan sesuatu anugerah langsung sujud syukur.
sujudnya sebentar. Tapi ini Rasulullah sujudnya begitu lama sekali. Ini menunjukkan Rasulullah itu gembira betul. Sebetulnya ada anugerah apa di balik dari salawat yang Allah kirimkan untuk kita? Di dalam hadis yang lain diceritakan ya, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampak bahagia sekali. Ada seorang sahabat yang perhatikan Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, hari ini engkau tampak bahagia sekali. Belum pernah aku melihat engkau sebahagia ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, baru saja Jibril datang kepadaku berkata, Allah menitip salam untukmu ya Rasulullah. Ya. Nah, kata Allah, sampaikan kepadamu, berbahagialah engkau. Ya. Tidaklah seorang dari umatmu yang bersalawat 1 kali, Allah membalas salawatnya 10 kali. Nah, jadi kita ngirimkan salawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah bersalawat untuk kita 10 kali. Nah, salawat Allah yang 1 kali ini jika kita beribadah seumur hidup, itu tidak akan menyaingi pahala 1 kali salawatnya Allah. Itu hanya bisa diganti dengan salawat Allah juga. Dengan amalan lain tidak ada amal ibadah sebanyak apapun yang bisa mengganti 1 salawat Allah. Itu 1 kali. Sedangkan yang Allah berikan kita ini 1 kali kita salawat, 10 kali Allah bersalawat kepada kita. Luar biasa kan? Luar biasa pahala salawat. Sampai Rasulullah cerita waktu perjalanan Isra Mi'raj ya. Perjalanan Isra Mi'raj, Nabi melihat malaikat Jibril ini begitu sakti. Apa aja bisa dilakukan malaikat Jibril. Rasulullah tes malaikat Jibril. Wahai Jibril, bisakah kau menghitung jumlah tetesan air hujan yang jatuh, lebat, cepat, banyak, tanpa terlewat 1 tetes pun? Bisa kau menghitungnya Jibril? Kata malaikat Jibril, bisa ya Rasulullah. Itu hebatnya Jibril. Nah, pertanyaan ini dibalik oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Jibril, lalu adakah sesuatu yang tidak bisa kau hitung? Jibril berkata, ada ya Rasulullah. Apa itu wahai Jibril? Pahala orang yang mengirimkan salawat kepadamu ya Allah. Pahala salawat ini malaikat Jibril tak dapat hitung gitu. Sehingga ada orang bersalawat di tepi pantai, tiba-tiba ada orang yang berlari di atas air, dia berkata, sudah, jangan kau bersalawat lagi, karena salawat yang kemarin saja belum selesai kami hitung. Malaikat rupanya, malaikat ini tak mampu menghitung jumlah banyaknya pahala salawat. Ya Allah, maka diceritakan oleh Rasulullah, ada orang di akhir nanti dia ditimbang timbangan keburukannya jauh lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Kemudian dia diputuskan masuk neraka. Rasulullah minta, ya Allah, timbang lagi orang ini. Baiklah, kata perintahkan malaikat Jibril, timbang lagi orang ini. Ketika orang itu ditimbang, Rasulullah mengeluarkan selembar kertas, diletakkan di timbangan kebaikannya. Timbangan kebaikannya berat, jauh lebih berat daripada timbangan keburukannya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa isi selembar kertas itu? Kata Rasulullah, selembar kertas itu berisikan salawat yang selalu dia kirimkan kepadaku. Jadi luar biasa, ini anugerah untuk kita nih. Anugerah betul-betul. Jadi kalau kita merasa selama ini sedikit
amal, sedikit ibadah, maka amalan salawat ini bisa menjadi lompatan besar buat kita. Ya, satu lompatan besar untuk kita bisa mendulang amal yang banyak. Karena di akhirat nanti orang tetap ditimbang antara dosa dan pahala. Maka kita berusaha selama kita hidup di dunia ini, kita berusaha bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan dengan nilai yang tinggi, ya. Karena mudah-mudahan ditimbang, ya, dia jauh bisa mengalahkan segala keburukan kita. Bahkan keutamaan salawat ini, ya, apabila orang bersalawat kata Rasulullah, Allah langsung menciptakan satu malaikat. Dia salawat satu kali, Allah ciptakan satu malaikat yang sujud di hadapan Allah. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum orang yang bersalawat ini diampunkan dosa-dosanya. Pahalanya banyak, dosanya diampunkan, ya Allah. Luar biasa sekali. Jadi rugi kalau kita tak bersalawat, ya. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, agar Allah selalu kuatkan ingatan kita ini, agar kita tak lupa untuk selalu mengirimkan salawat kepada Rasulullah, ya, sehingga kita nanti pulang membawa bekal yang banyak. Selain selamat, derajat di akhirat pun tinggi. Kata Rasulullah, orang yang paling dekat dengan tempat dudukku di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak mengirimkan salawat kepadaku. Mudah-mudahanlah Allah ringankan lidah kita, hati kita untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.